Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali bersama Filza Humaira. Video kali ini masih mau melanjutkan edisi jalan-jalan di Turki. Sudah memasuki hari ketiga ya. Setelah kemarin kita udah jalan-jalan ke Topkapi Palace, Masjid Hagia Sophia dan juga Grand Bazaar. Dan hari ketiga ini merupakan hari terakhir kita di Turki. Suatu pagi di bulan November 2022, alhamdulillah matahari masih terbit dari timur dan kita awali pagi yang cerah ini dengan sarapan tentunya. Nah, aku sambil mau berbagi pengalaman, mau sambil ajak lihat-lihat sarapan di Turki itu kayak apa sih. Tentunya ada sereal dan roti-rotian, itu udah standar. Dan kemudian ada egg station juga. Dan di sebelahnya itu kayak ada semacam sup. Nah, ini nih yang khas Turki. Supnya itu kayak lebih ke jus kacang gitu sih kalau aku rasain. Selanjutnya ada makanan prasmanan. Di sini aku menemukan ada sosis yang kayak dibumbuin merah gitu. Terus kayak apa ya ini namanya? Kayak kulit crepes lah. Terus selanjutnya kayak ada lauk pauk, tapi rasanya jangan dibayangin sama kayak di Indonesia. Dan ada buah-buahan, ada Turkish delight, yogurt, kemudian ada sayur-sayuran gitu. Selanjutnya ini lebih banyak ke daging slice gitu ya dan keju-kejuan. Yang cukup unik di sini ada madu dengan sarangnya. Kemudian ada aneka selai gitu, tapi ini sebanyak itu selainya, nggak ngerti sih buat apaan. Terus ini ada kacang-kacangan, cukup unik ya. Dan kayak ada manisan buah gitu, ada manisan cabai rawit juga. Sebelahnya ada buah zaitun beserta teman-temannya, mohon maaf nggak ngerti apaan. Kemudian ada aneka selai lagi dan kayak acar gitulah ya, kurang ngerti, mohon maaf. Selain sereal dan roti, hanya ini yang bisa aku makan, sisanya kurang cocok di lidah. Oke, setelah selesai sarapan, kita langsung menuju ke destinasi wisata. Dan pertama yang kita kunjungi adalah Museum Panorama 1453. Tempat ini merupakan museum sejarah yang ada di Istanbul, Turki. Di dalamnya menceritakan tentang perjuangan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Oke, ini adalah bagian yang unik yang ada di dalam Museum Panorama 1453 ini. Sebuah ruangan yang berbentuk lingkaran 360 derajat yang dimana setiap sisinya itu menggambarkan perjuangan pada saat penaklukan Konstantinopel. Dan si gambar di setiap sisinya tuh bener-bener kerasa nyata banget gitu, keren sih. Jadi museum ini memang cukup luas guys. Selain menceritakan strategi perangnya, juga menceritakan profil dari Muhammad Al-Fatihnya, sang penakluk Konstantinopel. Setelah berkeliling museum, kita keluar dan gak nyangka ternyata dari pintu keluar itu kita menemukan taman yang estetik banget. Apalagi kemarin kita kesana di musim gugur, dedaunannya udah mulai menguning dan berguguran. Jadi kayak berasa di film gitu ya. Ada air mancurnya juga, tamannya cakep sih ini. Oke, destinasi kita selanjutnya adalah Masjid dan Makam Ayyub Al-Ansori. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Turki. Tapi mohon maaf, yang di dalam masjidnya aku skip, jadi kita langsung ke makamnya. Makamnya itu nggak yang bisa kita lihat langsung sih, makamnya ada di dalam sana gitu, di tembok dan dipagerin lagi. Dan ternyata dari masjid itu guys, ada jalan keluar lain. Jadi beda lagi dari tempat tadi kita masuk. Si masjid dan makam itu tembus ke suatu tempat yang ada air mancurnya gini. Daripada kita gabut gitu kan, nungguin rombongan, ya udah kita tuh kayak iseng-iseng jalan-jalan. Ternyata nemu jalan tembusan ini. Karena banyak yang nggak tahu juga, jadi pada nunggu di dalam. Dilihat-lihat ada lumayan banyak air mancur ya di Turki ini. Dan ada toko oleh-oleh juga tentunya. Mungkin karena ini salah satu tempat yang dijadikan destinasi wisata ya, jadi tetap oleh-oleh harus ada. Mumpung lagi di negara orang, tidak baik ya kalau hanya berdiam diri terus aja jalan-jalan, gak ada capeknya, karena memang seneng sih, seru aja gitu, kita bisa menemukan hal-hal baru yang mungkin gak bisa kita temukan di Indonesia. Nah, kita mau jajan es krim dulu. Ini juga salah satu khas Turki. Bukan es krimnya yang khas, tapi ya dikerjainnya begini ya, yang diputer-puter. Emang ngeselin sih, tapi pas dilihat lagi jadi hiburan tersendiri gitu. Konyol. Kita berani jajan es krim pun ini karena siang bolong. Kalau nggak ada matahari, aduh kedinginan. Selanjutnya destinasi kita adalah makan siang dengan ikan makarel.
Tapi ternyata bau ikannya tuh cukup menyengat dan amis guys. Jadi aku sama sekali tidak selera makan dan tidak selera video ya. Sebenarnya rasa ikannya enak, cuma dasar akunya aja yang indera penciumannya lagi sensitif. Jadi videonya langsung loncat ke Bosporus Cruise. Bosporus Cruise ini adalah salah satu wisata yang akan ditawarkan biasanya ya kalau kita datang ke Turki. Dengan Bosporus Cruise ini kita bisa mengelilingi perairan Turki. Ya sebagaimana kita tahu Turki itu terbagi menjadi dua benua, yaitu ada Turki di bagian Asia dan Turki di bagian Eropa. Dan dipisahkannya oleh Selat Bosporus ini. Kita naik cruise ini di Eropa guys, dan kita turun di Asia. Segampang itu bolak-balik Eropa dan Asia. Yang sulit adalah ke Turkinya ya. Keindahannya tidak usah ditanyakan lagi, Masya Allah, kayak gak nyata gitu pemandangannya, beneran secakep itu. Tapi selain pemandangan yang indah, coba dengar anginnya. Jangan bayangkan angin sepoi-sepoi ya guys, ini bener-bener anginnya gede banget dan dingin. Si angin gelembung ini ternyata berhasil membuat aku masuk angin guys. Akhirnya aku melipir ke bawah, ke bagian indoornya untuk istirahat, tapi tetap bisa menikmati pemandangan. Setelah istirahat dan minum tolak titik-titik sensor ya, alhamdulillah kondisi jauh lebih baik dan akhirnya keluar lagi untuk foto karena belum punya foto yang proper bareng suami. 2, 1. Udah kenyang makan angin nih guys di Bosporus Cruise. Menandakan berakhirnya juga perjalanan kita di Turki selama 3 hari dan ditutup dengan sunset yang cantik. Di Turki kita cuma sebentar karena tujuan utama kita adalah untuk ke Tanah Suci. Dan video selanjutnya kita bakal ke Kota Suci Madinah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.